Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya untuk membahas proses termal, yaitu pasteurisasi. Jadi untuk pasteurisasi sendiri merupakan teknik pemanasan ya, perlakuan panas ringan yang di sini kurang dari 100 derajat Celcius. Jadi memang pasteurisasi ini dirancang menggunakan suhu di bawah titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius, karena memang didesain untuk menginaktivasi mikroorganisme patogen vegetatif, lalu untuk mengurangi mikroba pembusuk, sehingga dapat memperpanjang umur simpan, serta pasteurisasi ini bertujuan untuk meminimalkan perubahan sensori dan nilai gizi. Berbeda ya teman-teman dengan sterilisasi. Nah, pasteurisasi ini tidak ditujukan untuk membunuh spora bakteri. Jadi pada sterilisasi memang tujuannya adalah untuk membunuh spora bakteri, namun pada pasteurisasi tidak ditujukan untuk membunuh spora bakteri. Dan contoh standar proses pada susu yang telah saya sampaikan ya pada video sebelumnya, pada video pembelajaran termisasi. Jadi pada pasteurisasi ini ada dua jenis ya, ada LTLT atau low temperature long time, yaitu menggunakan suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit, dan HTST atau high temperature short time, yaitu menggunakan suhu 71 sampai 72 derajat Celcius selama 15 detik. Dan di sini pada pasteurisasi bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan untuk pangan asam tinggi atau pangan yang asam rendah. Pangan asam rendah itu pH-nya lebih dari 4,5 ya. Pasteurisasi pada pangan asam rendah pada pH lebih dari 4,5. Contohnya adalah susu ya. Pada pangan dengan pH lebih dari 4,5 atau pangan asam rendah, ini menjadi tantangan ya teman-teman ketika pH-nya lebih dari 4,5 karena lingkungan netral mendukung pertumbuhan bakteri patogen. Spora bakteri berbahaya ini dapat bertahan serta jenis patogen ya seperti Listeria monocytogenes dan Salmonella enteritica dapat berkembang. Jadi pada pangan dengan pH-nya lebih dari 4,5 ini merupakan suatu tantangan ya karena lingkungan netral mendukung pertumbuhan bakteri patogen, itu yang pertama. Yang kedua, spora bakteri berbahaya dapat bertahan, serta yang ketiga, patogen seperti Listeria monocytogenes dan Salmonella enterica dapat berkembang. Oleh karena itu, tujuan utama pasteurisasi pada susu adalah untuk mengurangi resiko kesehatan, lalu membunuh sel vegetatif patogen, serta memperlambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Namun karena spora tidak mati ya, jadi si produk harus disimpan dalam kondisi dingin 4-8 derajat Celcius dan umur simpannya beberapa hari hingga kurang lebih 2 minggu tergantung dari jumlah mikroba awal. Lalu ada juga pasteurisasi pada pangan asam, yaitu pH-nya kurang dari 4,5. Contohnya buah botolan, jus buah, produk fermentasi, serta produk acar atau pickles. Nah, pada pH kurang dari 4,5, ini lingkungan asam menghambat pertumbuhan bakteri patogen, sehingga spora bakteri tidak dapat tumbuh. Namun mikroorganisme dominannya adalah yeast dan kapang. Nah, contoh dari mikroba pembusuknya Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus niger. Di dalam kondisi ini, pasteurisasi cukup
untuk menginaktivasi ragi dan kapang, dan tidak perlu sterilisasi suhu tinggi. Serta umur simpan dapat mencapai beberapa bulan pada suhu ruang. Karena faktor penghambat utama ya pada pangan asam ini adalah pH, bukan suhu tinggi. Mengapa sih batas pH 4,5 ini menjadi hal yang sangat penting ya? Karena pH 4,5 ini merupakan pH batas kritis dalam keamanan pangan. Karena di bawah pH ini spora patogen seperti Clostridium botulinum tidak dapat tumbuh dan tidak dapat menghasilkan toksin. Namun di atas pH 4,5 resiko botulisme meningkat jika hanya dilakukan pasteurisasi ringan. Oleh karena itu, pangan asam rendah perlu kontrol ketat suhu plus pendinginan, sementara pada pangan asam pasteurisasi ringan cukup. Lalu bagaimana dampak terhadap mutu sensori dan gizi? Karena suhu relatif rendah dan waktu singkat, maka denaturasi protein minimal, lalu reaksi melat terbatas, lalu vitamin sensitif panas seperti vitamin C relatif lebih terjaga dibandingkan dengan sterilisasi, serta warna dan flavor alami lebih dipertahankan. Itulah sebabnya ya pasteurisasi dianggap sebagai proses keseimbangan antara keamanan dan kualitas. Lalu bagaimana dengan pasteurisasi produk dalam wadah atau container processing? Untuk produk asam dalam botol atau kaleng, nah ini pemanasan dilakukan setelah pengisian dan penutupan wadah. Dan prosesnya mirip dengan canning atau pengalengan, namun karena suhunya lebih rendah ya, kurang dari 100 derajat Celcius, maka kita sebut sebagai pasteurisasi. Contohnya potongan buah dalam sirup, lalu pickles pH diturunkan secara artifisial. Jadi pickles pH diturunkan secara artifisial dengan asam asetat. Bagaimana sih perbedaan utama dengan canning atau sterilisasi ya? Jadi pasteurisasi itu suhunya kurang dari 100 derajat Celcius. Sementara pada sterilisasi atau canning ini suhunya lebih dari 100 derajat Celcius. Dan pada pasteurisasi targetnya sel vegetatif. Tapi kalau pada sterilisasi targetnya adalah spora. Pada pasteurisasi dia umumnya digunakan untuk pangan asam, sementara sterilisasi atau canning ini lebih diperuntukkan untuk pangan asam rendah. Pada pasteurisasi perubahan mutunya minimal, namun pada sterilisasi perubahan sensori lebih besar. Jadi ya, prinsip dasar yang mengatur proses yaitu faktor-faktor utamanya pH produk, yang pertama, yang kedua jenis mikroorganisme target, ketiga aktivitas air, yang keempat sistem pengemasan, yang kelima adalah suhu penyimpanan. Jadi pH merupakan faktor intrinsik yang paling menentukan apakah pasteurisasi cukup atau apakah suatu produk pangan ini hanya cukup untuk dipasteurisasi atau sterilisasi wajib dilakukan. Dan ini teman-teman bisa lihat ya tujuan dari proses pasteurisasi pada pangan yang berbeda. Untuk pH lebih dari 4,5 ya, seperti produk susu, contohnya seperti susu cair, krim, yogurt base, dan susu coklat, di mana tujuan utamanya adalah untuk inaktivasi patogen vegetatif seperti Mycobacterium tuberculosis, Salmonella enterica, serta Listeria monocytogenes. Lalu yang kedua, bertujuan untuk mengurangi mikroorganisme pembusuk. Ketiga, memperpanjang umur simpan ya selama beberapa hari sampai minggu dengan kondisi penyimpanan refrigerasi atau suhu dingin, serta menginaktivasi enzim seperti lipase dan protease alami susu. Karena pH-nya netral, jadi ini si produk susu ini kan mendukung pertumbuhan bakteri, maka pendinginan wajib dilakukan setelah pasteurisasi.
Lalu untuk jus buah dan minuman asam ya pH kurang 4,5 seperti jus jeruk, jus apel, dan minuman sari buah, tujuannya ini adalah untuk menginaktivasi ragi dan kapang seperti Saccharomyces cerevisiae serta Aspergillus niger. Lalu yang kedua menghambat fermentasi spontan, dan yang ketiga menginaktivasi enzim seperti pektin metil esterase. Nah, karena lingkungan asam, jadi bakteri patogennya itu pertumbuhannya terhambat. Jadi seperti itu ya. Suhu lebih rendah sudah cukup dan produk dapat disimpan pada suhu ruang jika dikemas secara aseptik. Untuk produk fermentasi susu ya seperti yogurt dan kefir, tujuannya untuk menginaktivasi mikroflora liar sebelum inokulasi starter. Lalu yang kedua, denaturasi protein whey untuk meningkatkan tekstur dan meningkatkan viskositas dan stabilitas gel. Dalam kasus yogurt ya, pemanasan tinggi 85-95 derajat Celcius ini dapat meningkatkan interaksi kasein dan whey protein sehingga menghasilkan tekstur yang lebih kental. Lalu telur cair dan produk berbasis telur ini tujuan pasteurisasinya adalah untuk inaktivasi patogen seperti Salmonella enterica, Salmonella Schaftenberg. Lalu yang kedua menjaga fungsi protein, yaitu foaming dan emulsifying. Jadi pemanasan harus dikontrol ketat agar tidak terjadi koagulasi protein prematur. Lalu ada produk berasam rendah dalam wadah atau acidified foods, contohnya seperti pickles dan buah dalam sirup. Tujuannya adalah untuk inaktivasi ragi dan kapang, lalu menghentikan aktivitas enzim residu serta memperpanjang umur simpan hingga beberapa bulan. Dan karena pH sudah diturunkan secara artifisial hingga kurang dari 4,5, maka proses panas ringan cukup atau pasteurisasi saja sudah cukup. Lalu ada juga minuman bir dan minuman fermentasi dengan tujuan untuk menghentikan fermentasi, lalu mengaktifasi mikroba pembusuk dan menstabilkan produk selama distribusi. Jadi pemanasan dilakukan tanpa merusak flavor yang volatil. Lalu yang terakhir ada es krim ya, dari mana tujuan pasteurisasi adalah untuk mendestruksi patogens dan tujuan lainnya juga untuk mendestruksi mikroorganisme pembusuk. Jadi ya besarnya perlakuan panas ya yang dibutuhkan untuk menstabilkan pangan ini ditentukan oleh mikroorganisme atau enzim yang paling tahan panas yang mungkin ada di dalam suatu produk. Parameter kuncinya adalah depth value atau decimal reduction time, yaitu waktu yang dibutuhkan pada suhu tertentu untuk menurunkan populasi mikroba sebesar 1 siklus log atau 90%. Dan contohnya seperti pasteurisasi susu dan Coxiella burnetii. Jadi pada pasteurisasi susu ya secara historis ini didasarkan pada mikroorganisme target yaitu Coxiella burnetii. Bakteri ini dipilih karena lebih tahan panas dibandingkan sebagian besar patogen susu lain, serta representatif sebagai organisme target keamanan. Dan proses pasteurisasi dirancang untuk mencapai reduksi 12 log atau 12D reduction. Yang maknanya, apa sih makna dari 12D ini, 12 logarithmic cycle ini? Jika awalnya terdapat 10 pangkat 12 sel, jadi jika pada awalnya pada produk susu terdapat jumlah awal mikroorganisme sebesar 10 pangkat 12 sel, maka setelah proses pasteurisasi tinggal 1 sel. Dan pendekatan ini memberikan margin keamanan yang sangat tinggi. Contoh lain seperti telur cair dan Salmonella Schaftenberg. Jadi pada telur cair ini targetnya adalah Salmonella enterica serovar Schaftenberg.
Cerovar Scheftenberg ini dipilih karena lebih tahan panas dibandingkan strain Salmonella lainnya serta relevan dalam produk telur. Desain proses bertujuan mencapai 9D, 9 logarithmic cycle, yang artinya populasi atau jumlah mikroba awal diturunkan 10 pangkat 9 kali lipat, yang secara praktis dapat menghilangkan resiko infeksi. Dan harus diingat ya, D-value tidak hanya untuk mikroorganisme, tapi D-value juga digunakan untuk komponen mutu seperti vitamin, pigmen, dan senyawa flavor. Contohnya, vitamin C ya, asam ascorbat memiliki nilai D atau D-value relatif kecil pada suhu tinggi karena dia mudah rusak. Lalu senyawa flavor volatil dapat terdegradasi selama pemanasan panjang, serta pigmen yang dapat teroksidasi. Oleh karena itu, desain pasteurisasi merupakan suatu kolaborasi kompromis antara inaktivasi mikroba serta retensi mutu. Di sini ada pernyataan ya, HTST lebih baik daripada LT-LT. Mengapa sih HTST lebih baik daripada LT-LT? Jadi dari perspektif kinetika, mikroorganisme dan zat gizi memiliki sensitivitas suhu yang berbeda. Kenaikan suhu mempercepat reaksi inaktivasi secara eksponensial. Jadi pada HTST, high temperature short time, suhu tinggi, waktu sangat singkat, efektif dalam membunuh mikroba, serta mengurangi waktu paparan panas terhadap zat gizi. Nah, walaupun keduanya ini mencapai keamanan yang setara, baik itu yang HTST maupun yang LT-LT, di mana yang LT-LT ini kan 63 derajat Celcius selama 30 menit, menyebabkan LT-LT tapi LT-LT ini menyebabkan karena dia suhunya 63 derajat Celcius tapi waktu paparannya lama, maka si low temperature long time ini menyebabkan paparan panas yang lebih lama, kerusakan flavor lebih nyata, serta kehilangan vitamin sedikit lebih besar. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman. Untuk yang HTST, dia menggunakan suhu tinggi, waktu sangat singkat, efektif membunuh mikroba, dan dapat mengurangi waktu paparan panas terhadap nutrien. Pada HTST, suhunya 71,8 derajat Celcius selama 15 detik. Pada LT-LT, 63 derajat Celcius selama 30 menit. Walaupun pada HTST dan LT-LT mencapai keamanan yang setara, namun pada LT-LT ini low temperature long time menyebabkan 1. Paparan panas lebih lama, 2. Kerusakan flavor lebih nyata, dan 3. Kehilangan vitamin sedikit lebih besar. Oleh karena itu, HTST lebih efisien dalam menjaga mutu sensori. Bagaimana implikasi desain proses industri ini? Yaitu yang pertama, identifikasi mikroorganisme yang paling tahan panas. Lalu yang kedua, tentukan D-value pada suhu referensi. Ketiga, kita tentukan target log reduction, misalnya 12D atau 9D, serta optimalkan keterkaitan suhu dan waktu untuk meminimalkan degradasi mutu. Oke, kita lanjut ya. Ada higher heat shorter time atau HHST atau flash pasteurization. Jadi pasteurisasinya ini menggunakan suhu yang lebih tinggi sehingga waktunya jauh lebih pendek, yang kita sebut sebagai flash pasteurization. Jadi pasteurisasinya cepat, sangat cepat, seperti itu. Jadi pada higher heat shorter time atau flash pasteurization, perlakuannya ini seperti dilakukan pada suhu 88 derajat Celcius selama 1 detik atau 94 derajat Celcius selama 0,1 detik atau 100 derajat Celcius selama 0,01 detik. Dan
terkait alkalin fosfatase, bagaimana sih peranan alkalin fosfatase sebagai enzim indikator. Jadi dalam susu mentah terdapat enzim alami yaitu alkalin fosfatase, di mana karakteristik pentingnya yaitu memiliki ketahanan panas mirip patogen yang paling tahan panas dalam susu. Jadi pada ALP ini atau alkalin fosfatase memiliki ketahanan panas yang mirip dengan bakteri patogen yang paling tahan panas dalam susu. Jadi dia ini enzim yang tahan panas, di mana tingkat ketahanan panasnya mirip dengan patogen yang paling tahan panas pada produk susu. Jadi bisa kita sebut inaktivasi alkalin fosfatase sama dengan inaktivasi patogen target. Karena pengujian langsung patogen seperti Coxiella burnetii mahal dan memakan waktu, maka digunakan pendekatan tidak langsung, yaitu indikator alkalin fosfatase. Jika alkalin fosfatase terinaktivasi, maka pasteurisasi dianggap efektif. Jadi prinsip uji fosfatase sendiri, setelah pemanasan, si susu itu dipasteurisasi, maka sampel diuji aktivitas alkalin fosfatasenya. Jika masih ada aktivitas, maka proses tidak cukup. Namun jika negatif ya uji fosfatasenya, maka proses dianggap telah memenuhi standar. Jadi adanya alkalin fosfatase menunjukkan kemungkinan pemanasan yang kurang memadai atau kontaminasi ulang oleh susu mentah. Adanya rekontaminasi oleh susu mentah. Jadi karena ALP ini lebih mudah dideteksi ya dibanding patogen, metode ini cepat dan ekonomis, maka pada industri susu untuk pengujian fosfatase atau pengujian alkalin fosfatase umum digunakan untuk mengetahui kecukupan suhu pasteurisasi. Terkait suhu dan waktu ya teman-teman, karena ketika proses termal tidak hanya suhu yang kita libatkan, tetapi waktu juga kita libatkan. Jadi ketika kita melakukan uji fosfatase, yang ini bertujuan untuk mengukur kecukupan suhu dan waktu yang kita gunakan selama proses pasteurisasi. Dan ini uji serupa juga ya pada telur cair, yaitu dengan enzim indikatornya adalah enzim alfa amilase. Untuk pasteurisasi telur cair digunakanlah uji aktivitas alfa amilase, di mana enzim alfa amilase ini terdapat secara alami dalam telur mentah dan memiliki ketahanan panas mirip dengan target patogen. Jadi si enzim alfa amilase ini akan terinaktivasi pada kondisi pasteurisasi yang benar. Namun jika setelah proses masih terdeteksi aktivitas enzim alfa amilase, maka proses pasteurisasi dianggap tidak memadai serta resiko patogen seperti Salmonella enterica mungkin masih ada. Bagaimana sih hubungan si flash pasteurisasi dengan kualitas sensori? Yaitu keuntungannya reaksi maelatnya minimal, denaturasi protein terbatas, serta kehilangan vitamin lebih rendah dibandingkan LT-LT. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana sih pengaruh pasteurisasi ya terhadap karakteristik zat gizi dan mutu sensori. Jadi degradasi vitamin, pigmen, dan senyawa aroma mengikuti kinetika orde pertama. Kerusakan banyak komponen mutu akibat panas seperti vitamin, misalnya vitamin C dan tiamin, lalu pigmen seperti klorofil dan karotenoid, serta senyawa volatil aroma. Jadi untuk pengaruh atau efek pasteurisasi terhadap karakteristik sensori dan zat gizi juga sudah dipaparkan ya pada penjelasan sebelumnya, di mana ada perbandingan antara flash pasteurization, LT-LT maupun HT
ST seperti itu ya. Jadi kalau pada flash pasteurisasi dia karakteristik sensorinya terdegradasinya secara minimal, reaksi maillard yang terjadi minimal, denaturasi protein terbatas, serta kehilangan vitamin yang lebih rendah ya dibandingkan LT maupun si HTST, karena si HHST atau flash pasteurisasi contohnya dia menggunakan suhu yang lebih tinggi namun waktunya sangat singkat. Nih, bagaimana sih perbandingan depth value baik itu mikroba dan zat gizi? Nah, secara umum depth value mikroorganisme ini jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan depth value vitamin dan pigmen. Jadi, nilai D atau D value pada vitamin dan pigmen ini lebih besar daripada nilai D value pada mikroorganisme. Hal ini menunjukkan bahwa mikroorganisme jauh lebih cepat rusak oleh panas, serta zat gizi dan pigmen relatif lebih tahan dibandingkan mikroba pada suhu yang sama. Contohnya, D mikroba pada 72 derajat Celcius mungkin 5 detik, namun pada D vitamin pada suhu yang sama yaitu suhu 72 derajat Celcius mungkin nilai D-nya ini 50-100 detik. Dengan kata lain, mikroba dapat diinaktivasi jauh lebih cepat daripada zat gizi yang terdegradasi. Oke, dalam hal ini kenapa kita bisa lihat ya kenapa yang menguntungkan itu adalah proses flash pasteurisasi atau juga HTST, karena laju reaksi meningkat secara eksponensial dengan kenaikan suhu, maka pada suhu tinggi D mikroba turun sangat tajam atau nilai D mikroba turun sangat tajam, serta nilai D zat gizi juga turun, tetapi sering tidak secepat mikroba. Jadi pada HTST ini laju reaksi meningkat secara eksponensial dengan kenaikan suhu, maka pada suhu tinggi nilai D mikroba akan turun sangat tajam, serta nilai D nutrien atau zat gizi juga turun, tetapi tidak secepat mikroba. Akibatnya dengan suhu tinggi dan waktu yang sangat singkat membuat mikroba mati cepat. Itu yang pertama ya. Jadi karena suhunya tinggi, waktunya singkat, maka yang pertama mikrobanya mati cepat. Yang kedua, waktu paparan panas terhadap zat gizi sangat singkat. Lalu yang ketiga, kerusakan total zat gizi lebih kecil. Inilah dasar ilmiah dari penggunaan high temperature short time atau HTST. Contoh spesifik komponen mutu ya. Yang pertama vitamin. Vitamin C ini kan relatif sensitif panas. Tiamin juga cukup sensitif, tapi pada riboflavin jauh lebih stabil. Pada pigmen. Nah, kalau pada pigmen, contohnya klorofil dapat berubah menjadi feofitin, karotenoid, sementara pada karotenoid relatif stabil. Kalau ada pigmen antosianin, nah antosianin ini sensitif terhadap pH dan panas. Bagaimana dengan aroma? Aroma pada senyawa volatil lebih mudah hilang selama pemanasan lama, serta pada pasteurisasi reaksi Maillard dapat menghasilkan flavor cook atau flavor masak. Dan apabila kita mengaplikasikan HTST ini dapat meminimalkan paparan terhadap kondisi-kondisi yang memicu perubahan-perubahan yang telah disebutkan di atas. Jadi pada HTST ini kalau kita terapkan ya, maka perubahan baik itu zat gizi maupun mutu yang terjadi akan minimal atau dapat diminimalisir. Mengapa sih si HTST lebih efisien secara mutu? Karena kerusakan zat gizi bersifat kumulatif ya terhadap waktu, lalu paparan singkat mengurangi total energi panas yang diterima produk, serta reaksi kimia sekunder seperti reaksi Maillard dan oksidasi lebih terbatas. Akibatnya warna jauh lebih alami, flavor lebih segar, dan retensi vitamin lebih tinggi.
Bagaimana terkait pasteurisasi setelah pengisian atau in-container pasteurization? Jadi beberapa pangan cair ya seperti bir dan jus buah ini dipasteurisasi setelah produk diisi dan ditutup dalam kemasan. Pendekatan ini digunakan untuk menghindari kontaminasi ulang setelah proses pemanasan. Lalu pendekatan ini juga digunakan untuk menjamin keamanan mikrobiologis produk akhir dalam kondisi tertutup serta memastikan stabilitas selama distribusi. Misalnya pada bir ya, pasteurisasi ini bertujuan untuk menginaktivasi ragi residu seperti Saccharomyces cerevisiae agar fermentasi lanjutan tidak terjadi di dalam botol. Nih, hot water is normally used if the food is packaged in a glass. Mengapa sih digunakan air panas untuk wadah kaca? Kaca ini kan memiliki sifat konduktivitas termalnya relatif rendah. Lalu koefisien ekspansi termalnya terbatas dan rapuh terhadap perubahan suhu mendadak. Nah, jika suhu berubah terlalu cepat, maka akan terjadi yang namanya thermal shock. Nah, pada thermal shock ini nanti kacanya akan retak atau pecah. Dan thermal shock ini terjadi karena bagian luar wadah memuai lebih cepat daripada bagian dalam, lalu timbulnya tegangan mekanik internal dan tegangan melebihi kekuatan tarik kaca. Dan untuk mencegahnya digunakanlah air panas, bukan uap langsung, karena air memberikan pemanasan lebih lembut dan seragam dan gradien suhu lebih mudah dikendalikan. Bagaimana dengan batas perbedaan suhu yang aman? Ya. Untuk batas perbedaan suhu yang aman dalam praktek industri, perbedaan suhu maksimum yang diizinkan adalah 20 derajat Celcius saat pemanasan dan 10 derajat Celcius pada saat pendinginan. Artinya, jika botol berada pada suhu 25 derajat Celcius, maka air pemanas awal tidak boleh lebih dari 45 derajat Celcius. Mengapa yang pendinginan jauh lebih ketat 10 derajat Celcius? Karena pendinginan ini dapat menyebabkan kontraksi cepat yang lebih beresiko dibandingkan pemuaian pada saat pemanasan. Oke, selanjutnya untuk pemprosesan pada wadah logam dan plastik. Jadi pada wadah logam ya atau kaleng dan plastik ini memiliki sifat yang berbeda. Lebih fleksibel dibanding kaca, koefisien ekspansi termal lebih tinggi dan tidak rapuh. Oleh karena itu, resiko shock termal sangat rendah sehingga dapat menggunakan campuran uap dan air serta air panas tanpa kontrol suhu seketat kaca. Campuran dari uap serta steam and air, campuran uap dan udara ini atau hot water ini memungkinkan untuk terjadinya kontrol tekanan, kita mengkontrol tekanan, distribusi panas seragam, serta menghindari deformasi kemasan. Jadi saya ulangi lagi untuk pemprosesan pada wadah logam dan plastik. Ini pada wadah logam atau kaleng serta plastik memiliki sifat yang berbeda karena dia tidak rapuh, koefisien ekspansi termal lebih tinggi dan lebih fleksibel dibanding kaca. Oleh karena itu resiko thermal shock sangat rendah, dapat menggunakan campuran steam air serta air panas tanpa kontrol suhu seketat kaca. Lalu ada juga yang namanya sistem pasteurisasi tunnel. Jadi untuk bir dan minuman kemasan botol umumnya digunakan tunnel pasteurizer, di mana karakteristiknya botol berjalan melalui beberapa zona suhu. Zona pemanasan dilakukan secara bertahap, ada zona holding dan ada zona pendinginan bertahap. Tujuannya apa? Untuk menghindari thermal shock serta memberikan pemanasan seragam dan mengontrol tekanan internal kemasan.
Untuk pasteurisasi skala besar ya, untuk cairan viskositas rendah seperti produk susu, jus buah, telur cair, bir dan wine umumnya dipasteurisasi menggunakan plate heat exchanger atau PHE ya, menggunakan penukar panas lempengan plate heat exchangers. Karena apa? Dengan viskositas rendah jadinya kan dia alirannya mudah mengalir ya. Viskositas rendah ini mudah mengalir, perpindahan panas konvektifnya efisien, serta waktu tinggal atau residence time dapat dikendalikan secara presisi. Sistem ini sangat cocok untuk proses HTST atau High Temperature Short Time dalam kapasitas industri yang besar. Sini kita lihat ada proses deaerasi. Mengapa deaerasi diperlukan pada produk jus dan wine? Jadi ya, beberapa produk seperti jus buah dan wine ini sangat rentan terhadap oksidasi vitamin, misalnya vitamin C, lalu sangat rentan terhadap perubahan warna atau browning non-enzymatic, serta degradasi aroma volatil. Jadi ada oksigen terlarut ya, misalnya ada oksigen terlarut pada jus buah dan wine, maka oksigen terlarut ini akan mempercepat terjadinya reaksi oksidasi lipid, oksidasi pigmen, serta pembentukan off flavor. Oleh karena itu, deaerasi harus dilakukan sebelum pasteurisasi. Oke, selanjutnya struktur plate heat exchanger atau PHE, di mana PHE ini terdiri dari serangkaian plat atau lempengan tipis stainless steel vertikal disusun rapat dalam frame logam serta membentuk saluran paralel. Jadi cairan produk dan media pemanas mengalir melalui saluran bergantian. Ada juga sistem gasket dan keamanan produk. Setiap plat ya dilengkapi dengan gasket karet sintetis yang berfungsi untuk membuat sistem kedap air, memisahkan saluran produk dan media pemanas, dan mencegah terjadinya kontaminasi silang. Jadi jika gasket rusak, maka media pemanas bisa masuk ke produk bisa tercemar, dan tekanan diferensial harus dikontrol ketat. Dalam industri susu, tekanan produk biasanya dibuat lebih tinggi daripada media pemanas untuk mencegah terjadinya kontaminasi jika terjadi kebocoran mikro. Lalu apa sih keunggulan dari plate heat exchanger ini? Yang pertama, efisiensi energi tinggi. Kedua, waktu pemanasan sangat cepat. 3, cocok untuk HTST. 4, mudah dibongkar untuk pembersihan atau untuk CIP ya, cleaning in place, dan ukurannya kompak. Dalam sistem susu HTST modern, bagian regenerasi dapat memulihkan hingga 90% energi panas. Apakah ada keterbatasan dari plate heat exchanger? Ada ya jawabannya. Keterbatasan untuk plate heat exchanger ini, 1, tidak cocok untuk cairan viskositas tinggi. Yang kedua, tidak cocok untuk produk dengan partikel besar. Dan ketiga, sensitif terhadap fouling, yaitu deposit protein atau mineral. Untuk produk yang lebih kental, dapat kita gunakan tubular heat exchanger. Dan ini ya teman-teman, untuk pasteurisasi yang menggunakan plate heat exchanger. Berikut desainnya teman-teman, ada bagian chilling, ada cooling, ada di sini pompa susu. Jadi di sini ada regenerasi ya, regenerasi panasnya. Seperti itu. Di sini ada balance tank, raw milk untuk susu mentah, susu yang belum dipasteurisasi, seperti itu ya. Sini aliran uap yang akan menjadi media pemanasnya. Bagaimana efek pasteurisasi pada produk pangan yang dipasteur, yang pengaruhnya terhadap warna, flavor, dan aroma? Jadi pada jus buah ya, penyebab utama penurunan warna adalah enzymatic browning yang dikatalisis oleh enzim
polifenol oksidase. Mekanisme reaksinya ya, untuk mekanisme reaksi PPO mengkatalisis oksidasi, si fenol berubah menjadi oquinon, oquinonnya terpolimerisasi sehingga menghasilkan melanin-like pigments atau pigmen coklat, di mana reaksi ini memerlukan oksigen dan dipicu oleh kerusakan jaringan atau seperti penghancuran buah. Dan pada reaksi pencoklatan enzimatis ini terjadi pada suhu ruang. Jadi kalau pada suhu ruang dia terjadi cepat. Akibatnya jus menjadi kecoklatan, warna alami berkurang, dan persepsi kesegaran menurun. Dan di sini dibutuhkan yang namanya deaerasi. Kita perlu melakukan deaerasi. Mengapa harus deaerasi ini dilakukan? Karena oksigen adalah substrat yang penting dalam reaksi PPO. Jadi dengan melakukan deaerasi sebelum pasteurisasi, maka oksigen terlarut dihilangkan. Yang kedua, reaksi oksidasi diperlambat. Ketiga, stabilitas warna meningkat. Serta yang keempat, vitamin C jauh lebih terlindungi. Pasteurisasi kemudian berfungsi untuk menginaktivasi PPO yang tersisa. Sini terkait susu ya, ada perbedaan nih, warna putih susu, peran homogenisasi. Dan di sini kita lihat adalah peran homogenisasi bukan pasteurisasi. Jadi perbedaan warna antara susu mentah, raw milk, dan susu pasteurisasi bukan akibat panas, tetapi akibat homogenisasi. Harus diperhatikan teman-teman perbedaan warna antara susu mentah dan susu pasteurisasi bukan akibat panas, tetapi akibat homogenisasi. Warna putih susu disebabkan oleh hamburan cahaya oleh globula lemak serta misel kasein. Pada susu mentah, globula lemak berukuran besar dan distribusi cahaya kurang merata. Pada susu homogenisasi, pada susu yang telah dihomogenisasi, maka globula lemak dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil dan seragam. Hamburan cahaya menjadi meningkat dan warna tampak lebih putih dan opak. Oleh karena itu, pasteurisasi sendiri tidak memberikan efek signifikan terhadap whiteness atau tingkat keputihan pada produk susu. Lalu bagaimana dengan stabilitas pigmen lain terhadap pasteurisasi? Sebagian besar pigmen alami relatif stabil terhadap suhu pasteurisasi. Pada pigmen tanaman ya, klorofil relatif stabil pada kondisi netral. Karotenoid cukup tahan panas dan antosianin ini lebih sensitif terhadap pH daripada pasteurisasi. Pada pigmen hewani, contohnya mioglobin pada daging dan pigmen hem pada produk hewani. Karena suhu pasteurisasi relatif rendah, kurang dari 100 derajat Celcius, maka perubahan struktur kimia pigmen umumnya minimal. Lalu selanjutnya, bagaimana terkait kehilangan senyawa aroma volatil pada jus? Nah, senyawa aroma pada jus ini disebabkan karena adanya ester buah, alkohol volatil, dan aldehid aromatik yang bersifat di mana ketiga ini bersifat mudah menguap dan sensitif terhadap panas. Selama pasteurisasi, sebagian volatil hilang melalui penguapan sehingga kualitas aroma menurun serta profil flavor menjadi kurang kompleks. Selain itu, kehilangan aroma segar dapat unmatched flavor, jadi dapat membuka atau dapat mengungkap flavor yang yang masak seperti itu dan meningkatkan persepsi perubahan akibat panas. Lalu bagaimana perubahan aroma pada susu? Susu mentah memiliki aroma khas hay-like yang berasal dari senyawa volatil alami dari pakan ternak dan senyawa sulfur ringan. Selama pasteurisasi, beberapa volatil menguap, aroma khas menjadi berkurang, serta produk menjadi lebih netral atau blender. Dan ini bukan kerusakan, melainkan perubahan profil sensori.
Lalu bagaimana sih Bu interaksi antara panas dan sensori? Jadi ya dampak panas terhadap sensori ini tergantung pada lama pemanasan, suhu, kandungan oksigen, serta sistem pengemasan. Pada HTST, kehilangan volatil minimal serta flavor jauh lebih terjaga dibandingkan LT-LT. Bagaimana efek kehilangan vitamin pada produk yang dipasteurisasi? Nah, pada jus buah ini ya, mengapa deaerasi meminimalkan kehilangan vitamin C dan karoten? Nah, vitamin C kita harus lihat lagi dari karakteristik vitamin C. Vitamin C atau ascorbat ini sangat sensitif terhadap oksigen, panas, serta ion logam seperti Fe3+ dan Cu2+. Mekanisme degradasinya yaitu asam ascorbat berubah menjadi dehidroascorbat, dehidroascorbat berubah menjadi diketoglonat sehingga menjadi produk atau vitamin yang terdegradasi. Reaksi ini dipercepat oleh keberadaan oksigen terlarut. Oleh karena itu, deaerasi sebelum pasteurisasi dapat menurunkan kadar oksigen. Lalu yang kedua, mengurangi oksidasi selama pemanasan, serta yang ketiga, memperlambat degradasi selama penyimpanan. Tanpa deaerasi, pemanasan dapat mempercepat terjadinya oksidasi asam ascorbat secara signifikan. Lalu bagaimana dengan profil karoten atau provitamin A? Misalnya beta-karoten ya, dia sensitif terhadap oksidasi, relatif stabil terhadap panas jika tanpa oksigen, serta rentan terhadap isomerisasi dari bentuk trans menjadi bentuk cis. Dan oksigen memicu terjadinya autooksidasi lipid, pembentukan radikal bebas, serta pemucatan warna. Dengan deaerasi, dengan kita melakukan deaerasi ini, maka oksidasi berkurang, warna orange-nya tetap cerah, dan nilai provitamin A menjadi lebih terjaga. Bagaimana perubahan pada susu? Ya, perubahan pada susu ini relatif minimal. Pada susu pasteurisasi, perubahan nutrisi relatif kecil. Jadi hanya kehilangan 5% protein serum. Ya, protein susu ini kan terdiri dari kasein 80% dan protein whey atau serum sebesar 20%. Protein whey utama yaitu beta-laktoglobulin dan alfa-laktalbumin. Selama pasteurisasi, maka akan terjadi denaturasi parsial protein whey. Lalu yang kedua, sebagian mengendap atau berikatan dengan kasein, serta yang ketiga, kehilangan fungsional sekitar 5%. Namun, nilai gizi, yaitu asam amino esensialnya tetap terjaga. Yang kedua, protein tetap dapat dicerna dan tidak terjadi degradasi secara signifikan. Bagaimana perubahan vitamin di dalam susu? Nah, sebagian besar vitamin dalam susu relatif stabil terhadap pasteurisasi. Vitamin yang relatif stabil contohnya vitamin A, vitamin D, dan riboflavin ya. Dan vitamin yang sedikit terpengaruh ini vitamin C memang rendah ya dia di dalam susu, dan tiamin sedikit sensitif. Jadi kerugian vitamin biasanya kecil dan tidak signifikan secara nutrisi. Mengapa perubahan pada susu ini lebih kecil dibandingkan pada jus? Karena susu memiliki sistem buffer yang alami, lalu memiliki kandungan lemak dan protein yang melindungi vitamin dari oksidasi. Ketiga, tidak memerlukan deaerasi agresif seperti jus, serta yang keempat, waktu pemanasan relatif singkat atau HTST. Sebaliknya, jus ini kan kaya akan vitamin C, mengandung fenolik yang reaktif serta lebih rentan terhadap oksidasi. Lalu bagaimana sih implikasinya terhadap kualitas atau mutu produk? Jadi pada susu ini deaerasi merupakan strategi penting untuk menjaga nilai gizi dan warna, serta
pada jus juga ini mengurangi kerusakan oksidatif jangka panjang. Pada produk susu, pasteurisasi menyebabkan perubahan minimal dan nilai nutrisi atau zat gizi tetap tinggi, serta perubahan protein terutama bersifat struktural ya, bukan degradasi. Oke, baik ya teman-teman, penjelasan terkait pasteurisasi. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui email saya fatma.sabano@vcash.unsika.ac.id. Saya cukupkan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.